Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan webinar bulan suci Ramadan pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi rekan-rekan IT Networking dan non-IT Networking semuanya. Kembali lagi bersama kami pada kesempatan webinar bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah di episode yang ke sini. Yang tentunya akan semakin seru karena perkembangan teknologi saat ini sungguh telah memberikan investasi besar bagi perjalanan kultur dan budaya dari berbagai dimensi kehidupan, termasuk juga dunia pendidikan dan industri tentunya. Nah, di era global seperti saat ini, kecepatan memperoleh informasi akan menjadi modal utama dalam rangka menentukan langkah ke depan untuk memotivasi rekan-rekan agar terus berkembang dan maju di bidang IT. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wabah Samasi. Di sini saya sebagai host yang akan memandu kegiatan webinar bulan suci Ramadan yang berjudul Introduction to ISIS yang akan dibawakan oleh saudara kita Muhammad Jeffrey. Saya tahu rekan-rekan semuanya sudah tidak sabar lagi menantikan materi yang sangat keren yang akan dibawakan oleh rekan saya Muhammad Jeffrey pada pagi hari ini. Tapi izinkan saya untuk membacakan susunan-susunan acara pada webinar Ramadan pagi hari ini. Adapun susunan acara kegiatan webinar pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembacaan doa. Kedua, open sesi materi. Yang ketiga, sesi Q&A. Dan keempat, perkenalan BEPN. Baik, sebelum memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara webinar bulan suci Ramadan pagi hari ini mendapat keberkahan dan dapat berjalan dengan lancar, serta bisa memberikan kita ilmu dan wawasan yang bermanfaat tentunya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, untuk pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh rekan saya, yakni Haris Riyandi, kepada saudara Haris Riyandi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mas Babas kepada kesempatannya. Izin rekan-rekan, di sini saya Haris Muhammad Riyandi yang akan bertugas sebagai pembaca doa. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai acara kali ini, baiknya kita berdoa bersama agar apa yang disampaikan pagi ini menjadi lebih berkah, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, baik teman-teman yang mendengarkan, pemateri, maupun saya sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlik wa khamili lima sabaqa wan nashiril haqqa bil haqqi wal hadi ila syiratim mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqq
qadrihil wa miqdarihil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi bashari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berjaya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz si Jalil, Zat yang Maha menjaga dan mulia. Kami semua berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala macam penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkanlah kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Harisayandi yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa acara hari ini terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi oleh narasumber yaitu Muhammad Jeffrey, dan yang kedua adalah sesi diskusi sekaligus tanya jawab. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti tentunya. Mari kita simak bersama-sama pemaparan materi oleh rekan saya Muhammad Jeffrey. Kepada Saudara Muhammad Jeffrey, waktu dan tempat saya persilahkan. Kepada Saudara Muhammad Jeffrey, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bas atas pembukaannya, dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi semua orang dan orang lain lah. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk menuju ke materinya.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Introduction to ISIS. Di mana ISIS ini artinya adalah Intermediate System to Intermediate System. Saya webinar pada pagi hari ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023, dan hari 10 Ramadan 1444 Hijriah. Oke, sebelum ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Oke, di sini nama lengkap saya adalah Muhammad Jeffrey. Bisa kalian panggil JJ atau Jeffrey. Lalu asal saya asli dari Cirebon, Jawa Barat. Yang rumahnya Cirebon pasti tahu kalau misalkan itu saya daerah Palimanan. Lalu alamat domisili saat ini saya tinggal di Tangerang, atau lebih tepatnya di Karawaci, Banten. Lalu saya menempuh pendidikan formal sekolah terakhir di SMK Negeri 1 Jamlang Cirebon. Lalu sekarang lulus dari SMK Negeri 1 Jamlang ke Bestpad Network dan menjadi anak mondok tahun 2022 sampai dengan saat ini. Saya di sini itu mulai dari bulan Agustus tahun lalu 2022. Lalu di sini ada email saya yaitu muhammadjeffrey97@gmail.com. Bila kalian ingin tanya-tanya atau ingin menyapa saya gitu melalui email, bisa hubungi email ini. Saya welcome. Lalu selain itu, di sini saya juga mempunyai blog yang isi blognya itu sekitar ilmu-ilmu dasar IT atau sekitar ilmu-ilmu dasar networking. Bisa mampir juga ke blog saya yaitu muhammadjeffrey.myid.com. .myid. Lalu alhamdulillah sampai saat ini saya telah mendapatkan beberapa titel. Yang di sini ada beberapa titel yaitu yang pertama MTCNA. Di sini saya mendapatkannya pas kelas 12 SMK gitu. Alhamdulillah. Lalu torehan titel yang saya dapatkan di sini yaitu ada 3, NSC 1, NSC 2, dan NSC 3. Itu didapatkan sekitar bulan Februari lalu 2023. Selain itu, selain email tadi, kalian juga bisa mengkontak saya atau menyapa saya melalui sosial media yang tertera di bawah ini. Di sini ada IG saya yaitu Muhammad Jeffrey _ bisa follow juga. Alhamdulillah kalau ada yang follow. Lalu ada Telegram juga, kalau misalkan tidak aktif di Telegram bisa ke IG yaitu Telegram saya Muhammad Jeffrey sambung. Lalu kalau bagi yang suka masih bermain Facebook, saya juga masih punya Facebook yaitu namanya Muhammad Jeffrey. Dan itu ada satu lagi yang itu LinkedIn, bisa search selalu pertemanan dengan saya yaitu Muhammad Jeffrey. Oke, setelah perkenalan telah selesai, mari kita lanjut ke materinya aja. Pada pagi ini saya akan membahas beberapa poin-poin itu. Yang pertama adalah overview. Yang pasti adalah pengenalan dari ISIS itu sendiri gitu. Apa sih ISIS itu? Makhluk apa sih gitu? Atau apa sih yang dilakukannya ya? Nah, kita akan bahas di sini. Lalu ada itu net addressing, di mana si ISIS ini memiliki alamat addressingnya sendiri gitu. Beda dengan protokol IP routing lain. Nah, kita nanti akan bahas di net addressing. Lalu bagian ketiga, saya juga akan mengcompare apa sih bedanya OSPF dan ISIS routing listed itu. Nah, kita akan bahas di sini. Setelah itu, yang di OSPF kan ada yang namanya area gitu. Nah, di ISIS juga punya gitu. Nanti kita juga bandingkan ISIS OSPF dan ISIS area OSPF dan area ISIS di poin keempat ini. Lalu ada ISIS paket tipe. Di ISIS paket tipe ini saya akan membahas apa sih paket tipe yang dimiliki ISIS gitu. Lalu apa saja gitu
kegunaannya. Oke, dan yang terakhir adalah LSPS atau Link State Packets Operation. Jadi di poin terakhir ini akan membahas tentang bagaimana operasi dari link state packet tersebut. Oke, yuk lanjut. Oke, poin pertama adalah overview, routing, dan ISIS. Nah, sebelum ke materinya, alangkah baiknya kita belajar dulu apa itu routing nih. Masa udah masuk ke materi routing tapi nggak tahu apa routing itu. Lalu saya di sini coba menjelaskan apa itu routing. Yang pertama, routing itu dilakukan pada sebuah router. Nah, tujuannya apa? Tujuannya routing itu untuk merutakan sebuah paket. Contohnya, misalkan di sini si PC A ini ingin mengirimkan ke PC D. Nah, si paket ini akan dikirimkan melalui router. Nah, si router ini akan merutekan paket tersebut melalui jalur manakah itu yang dia lewati, apakah atas atau apakah bawah. Itu tergantung dari routing terbaiknya, itu best path-nya dari mana, bisa dari atas dan bisa dari bawah. Nah, setelah dikirimkan misalkan lebih bagus dari bawah gitu, oke, kamu dari bawah ya, datang ke router lagi, router yang ini menerima paket dari router 1, ini router 3. Nah, router 2 ini akan mengirimkan paket juga yang menuju ke PC router PC yang dekat dengan tujuan kita gitu. Nah, di sini ada router 3 gitu. Nah, setelah paket tersebut sampai di router 3 akan disampaikan ke PC D atau PC tujuan. Nah, kurang lebih seperti itu dasar-dasar routing. Lalu oke, lanjut. Setelah tadi kita membahas tentang apa itu routing, sekarang adalah aturan-aturannya nih. Apa aturan dari routing gitu atau routing protokol. Routing protokol tersendiri dilakukan pada sebuah router. Nah, router pasti kalian udah pada tahu lah tugasnya apa gitu, untuk merutekan dan merutekan sebuah paket. Nah, di routing protokol ini terbagi menjadi dua gitu, yaitu EGP dan IGP. EGP ini eksterior dan IGP ini interior. Nah, di EGP ini ada yang namanya BGP. BGP ini apa? BGP adalah sebuah routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan atau mengkoneksikan AS number yang berbeda. Apa sih AS itu? AS adalah number unik yang diassign untuk menandai infrastruktur besar sekelas IP gitu. Contohnya gini, kalau misalkan ada sebuah ISP 3 misalkan. ISP 1, ISP 2, ISP 3. Nah, masing-masing ISP ini ingin mengkoneksikan atau menghubungkan satu sama lain gitu agar bisa berkomunikasi antara satu sama lainnya. Nah, digunakannya apa untuk mengoneksikan ketiga ISP ini, yaitu menggunakan protokol BGP ini. Nah, misalkan ini IS numbernya 1, ini IS numbernya 2, IS numbernya 3. Nah, si BGP ini menghubungkan IS number yang 1 ini menghubungkan IS number 1 dan 2 ini. Lalu juga menghubungkan IS number 2 dan 3 ini. Jadi ketiga-tiganya bisa terhubung satu sama lain nih. Yang satu misalkan ingin berkomunikasi dengan 3 melalui ESP2 gitu. Seperti itu. Lalu selain EGP ada juga yang namanya IGP atau Interior Gateway Protocol. Apa sih IGP itu gitu? IGP itu adalah routing protokol yang terdapat di dalam AS number. Misalkan di sini ada AS number SP1, di sini AS numbernya misalkan 5 itu. Nah, si IGP ini adalah sebuah routing protokol yang terdapat di dalam sebuah AS number 2, 10. Nah, sini
untuk menghubungkan di dalam AES number ini. Kalau misalkan EGP itu menghubungkan dua AES number yang berbeda, kalau misalkan IGP ini menghubungkan router yang berada di dalam AES number tersebut. Nah, si IGP ini, protokol routing IGP ini tidak bisa menghubungkan ASP1 melalui menghubungkan ASP1 dengan ASP2 gitu, karena itu mempunyai protokol routing tersendiri, yaitu BGP. Si interior ini khusus untuk menghubungkan atau mengkoneksikan router-router yang dalam AES number yang sama. Nah, di dalam IGP ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu statik dan dinamik. Apa sih bedanya statik sama dinamik itu? Kalau misal statik itu adalah kita yang si administratornya atau si adminnya sendiri yang menentukan paketnya atau jalurnya lewat mana gitu. Tapi kalau misalkan dinamik, jadi si routernya sendiri yang sebagai otaknya gitu untuk menentukan sebuah paket tersebut. Salah contohnya statik ini, kita mempunyai sebuah jaringan seperti ini. Nah, si statik ini, jika misalkan kita mempunyai paket di router A ini, lalu ingin mengirim paket ke router B. Nah, si statik ini akan meruterkan paket dari router A ini ke router B, rutukan secara manual lah. Jadi kita kalau misalkan di sini ada dua jalur nih. Nah, di sini ditugaskannya untuk ke bawah gitu. Jadi kamu paketnya jalurnya ke bawah ya, jangan ke atas gitu. Walaupun ke atas misalkan lebih cepat gitu. Misalkan di atas ini 10 GB, di bawah 1 GB. Tapi karena kita nyetingnya untuk mengarahkan paketnya ke bawah, jadi si paket tersebut nurut gitu, nurut ke bawah gitu. Lalu ini melalui router misalkan router 3, 4 gitu. Pasti paket tersebut melalui router 4, router 3 ke router 4 lalu ke tujuan. Seperti itu. Nah, ini kan karena itu tadi disetting menggunakan administrator, jadi ini bisa makanya ini menggunakan user define. Lalu ada dinamik. Dinamik ini sebuah yang bekerja itu si routernya, bukan si orangnya atau adminnya gitu. Si admin hanya mendaftarkan paket-paket atau IP prefix yang ada dalam router tersebut. Contohnya kalau misalkan di sini ini kaku banget. Nah, si dinamik ini si administrator hanya mendaftarkan alamat IP yang ada di sini dan sini. Lalu si router tersebut akan menyebarkan atau akan mengiklankan alamat IP yang telah didaftarkan tersebut ke router-router tetangganya. Router yang sini misalkan ini router 5, 6 gitu. Ini router D, ini router A, router 3 gitu. Nah, si paket router A tersebut akan mengiklankan prefix yang telah didaftarkan ke router-router tetangganya gitu. Lalu si router tetangga ini tahu gitu. Nah, setelah router tetangga tahu, baru si router A ini akan mengirimkan mana sih jalur terbaik itu, apakah lewat atas router ini atau router bawah gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga dinamik terbagi menjadi dua, yaitu distance vector dan instead. Apa sih bedanya gitu? Dilihat dari namanya aja, distance itu kan jarak, vector itu kalau misalkan di jaringan itu ke jalur lah, jalur terbaiknya gitu. Contohnya ini kalau misalkan hapus dulu bentar. Nah, contohnya kalau misalkan di distance vector itu mempunyai itu.
Misal jarak dari sini dari router A ke router B melalui jalur atas adalah 10 meter. Nah, di sini 5 itu jadi 5M. Dan router bawah jalur bawah menuju ke router B yaitu 20 meter. Sini 7 sini 6. Nah, di sini kan mempunyai kalau misalkan jalur lewat atas mengalami beberapa lompatan gitu. Yang pertama 1, yang kedua dari router 2 ke router tujuan yaitu 2. Yang pertama kalau misalnya dari bawah jadi ada 3 lompatan, 1, 2, 3. Nah, si distance factor ini itu melihatnya dari seberapa dekat jarak dari si asal ke tujuan itu. Jadi kalau misalkan di sini jaraknya lebih dekat ini, maka akan dipilih jalur lewat atas gitu. Walaupun misal yang di bawah ini memiliki kecepatan bandwidth yang tinggi gitu linknya. Misalkan di bawah ini memiliki masing-masing bandwidthnya 10 GB. Yang atas misalkan hanya 100 itu. Tapi karena yang atas itu lebih dekat ke tujuan, maka si routing distance factor ini, routing protokol distance factor ini akan memilih jalur lewat atas. Berbeda dengan link state. Kalau link state itu sini ya. Sepakat misal di sini misal 10 lah, yang ini 20. Misal jaraknya. Nah, masing-masing yang 10 ini mempunyai jarak tempuh yaitu 5 detik. Dan yang 20 ini memiliki jarak tempuh 3 detik atau 3 second. Nah, di routing dynamic link state ini dia itu tidak peduli dengan jarak itu. Yang penting nyampainya lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita menggunakan routing protokol link state, maka yang dipilih adalah yang jalur kiri. Walaupun ini yang kiri itu memiliki jalur yang lebih panjang itu 20 meter, lebih lama lah. Tapi walaupun misalkan ini lebih panjang atau memiliki jalur yang panjang, tetapi jarak tempuhnya itu lebih cepat itu. Lebih cepat 2 second. Jadi walaupun misalkan panjang itu si link state itu nggak peduli gitu. Mau itu seberapa panjang, yang penting lebih cepat lah daripada yang dekat tapi lama gitu. Oke, di routing distance factor ini ada RIP V1 dan V2. Lalu ada yang punya Cisco yaitu IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol dan NH Interior Gateway Routing Protocol. Nah, di link state ini ada mempunyai 2 gitu. Yang pertama OSPF dan kedua SAS. Nah, yang SAS ini yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Oke, lanjut. Nah, apa sih SAS itu? SAS tersebut pertama dikembangkan oleh DES dan distandarisasi oleh ISO pada tahun 1992 dan diberi nama oleh ISO tersendiri yaitu Intermediate System to Intermediate System. Jadi nama ISIS itu si ISO tersendiri itu yang memberikannya gitu. Biasanya kan kalau misalkan routing protokol lain dibuatnya atau dipublishkan dari IATF gitu. Tapi berbeda dengan ISIS. ISIS ini yang ngebuatnya atau yang nge-publishnya adalah si ISO yang ngebuat OSI model. Jadi kalau misalkan yang protokol lain itu menggunakan model TCP/IP, si ISIS ini masih menggunakan OSI model. Oke, yang kedua, si ISIS ini adalah routing protokol yang menggunakan link state. Yang link state sudah saya jelaskan yang tadi ya. Lalu menggunakan Dijkstra SPF algorithm. Nah, si Dijkstra SPF ini kalau misalkan dianalogikan misalkan ada 2 jalan itu.
tadi sih mirip-mirip. Kalau misalkan dirimu udah ditakdirkan itu, kalau misalkan suksesnya itu lebih lama, menggunakan jalan yang lebih lama. Lalu ada yang menggunakan jalan yang lebih cepat untuk menuju suksesnya. Tapi kamu udah ditakdirkan melalui jalan yang lebih lama gitu. Jangan ide tuh kamu kalau misalkan itu pengen cepet-cepet itu, misal contohnya ngepet itu atau jaga lilin itu, jangan, soalnya udah ada takarannya masing-masing. Nah, Dijkstra itu seperti itu, Dijkstra SPF itu, shortest path first, nah, SPF. Lalu si ASAS ini juga menggunakan Hello untuk mendirikan kedekatan dengan tetangganya gitu, seperti OSPF, dan menggunakan link state paket juga untuk bertukar informasi link state-nya. Lalu menggunakan efisiensi bandwidth, memori, dan prosesor. Karena si ASAS ini menggunakan bukan di layer 3 base-nya, tapi di layer 2. Jadi lebih efisien lah bandwidth-nya, memori, dan prosesornya. Lalu ada kelebihannya juga nih ASAS. Kelebihannya apa? Kelebihan ASAS adalah menawarkan fast convergence. Nah, karena di ASAS ini menggunakan basisnya layer 2 atau data link layer, bukan network layer, jadi lebih cepat lah untuk itunya, untuk dienkapsulasinya. Berbeda dengan protokol routing yang lain menggunakan base IP gitu, yang menggunakan protokol. Jadi di dienkapsulasinya itu lebih lama kalau misalkan protokol lain. Beda dengan ASAS lebih cepat gitu. Lalu excellent scalability. Scalability misalkan kamu menambahkan kamu udah mempunyai topologi atau misalkan jaringan infrastruktur yang besar yang menggunakan ASAS, lalu ingin menambahkan beberapa puluh router. Nah, si ASAS ini welcome aja gitu kalau misalkan menambahkan 50 router, misalkan 80 router gitu, karena si ASAS ini tidak ada batasan untuk berapa sih maksimal router yang bisa digunakan di ASAS ini gitu. Berbeda dengan OSPF. Kalau misalkan OSPF didapat dari Cisco itu cuma bisa menampung 50 router dalam satu area. Berbeda dengan SAS. Kalau misalnya SAS dalam satu area itu bisa menampung berapa banyak puluh atau ratus router lah, bebas. Jadi ini lebih bagus scalabilitasnya. Lalu flexibility terms of tuning atau fleksibilitas kalau misalkan kamu pengen migrasi dari IPv4 ke IPv6 jaringannya gitu. Nah, si ASIS ini tidak akan mengubah apapun itu. Bukan tidak mengubah apapun. Tidak mengubah sesuatu pada ASIS tersebut. Berbeda dengan OSPF. Kalau misalkan OSPF mau misalkan ingin migrasi dari IPv4 ke IPv6, maka akan mengganti dari OSPF V2 ke OSPF V3. Karena OSPF V2 ini tidak support dengan IPv6 gitu. Yang support IPv6 adalah OSPF V3. Berbeda dengan ASIS. ASIS ini mempunyai extension tersendiri gitu, yang untuk bisa support beberapa protokol. Jadi kalau misalkan ingin migrasi atau menambahkan sesuatu gitu, nah si ASIS ini tidak akan mengubah apapun, tidak mengubah apapun lah yang ada ya entah itu konfigurasinya, entah itu infrastrukturnya gitu. Karena si ASIS ini sudah support untuk beberapa protokol lain gitu. Contohnya IPv6. Oke. Lalu di sini ada CLNS encapsulasi of ASIS, atau misalkan ini connection plus network service. Nah, si ASIS ini menggunakan CLNS ini. Apa sih CLNS itu? Jadi CLNS itu seperti IP lah. Kalau misalkan itu IP tapi versinya di OSI model. Kalau misalkan di TCP/IP menggunakan IP, kalau misalkan di OSI model menggunakan CLNS ini bahasanya gitu. Mirip-mirip sih.
Lalu si ISIS ini menggunakan layer 2 protokol dan tidak dienkapsulasi di paket IP, di IP paketnya gitu. Jadi si ISIS ini cuma dienkapsulasi di bagian layer 2. Kan ada 3 layer misalkan. Sini physical, sini data link, network. Nah, kebanyakan atau protokol routing yang lain kan di enkapsulasinya di sini, di IP paket itu, di IP di layer 3 yang mana itu merupakan PDU ya IP paket. Berbeda dengan ISIS. ISIS ini di enkapsulasinya adalah di data link dan mana itu frame. Jadi di enkapsulasi di frame. Jadi pas kalau misalkan di enkapsulasi, jadi pas di bagian data link ini akan langsung ketemu gitu. Ini pakai ISIS berapa sih? Misalkan tujuannya kemana itu. Jadi nggak usah ke di enkapsulasi ke bagian layer network dulu. Jadi lebih cepat. Oke, ini ISIS protokol data unit menggunakan USSLS data tipe. Jadi kalau misalkan di ISIS itu menggunakan namanya PDU. Kalau misalkan di OSPF menggunakan namanya adalah paket atau IP paket itu. Kalau misalkan di OSI model menggunakan namanya PDU dan menggunakan CLNS. Ini yang tadi jelasin kayak ini. Jadi seperti IP lah. Data tipe di bagian headernya. Lalu di sini ada logical link control LSC data link header users. Nah, di sini kan ada tuh misalkan itu juga lagi sini physical data link, sini network. Nah, pada data link ini kan mempunyai dua protokol itu. Yang pertama adalah LLC atau logical link control, yang kedua adalah MAC. LLC ini bisa ibaratkan contohnya itu kayak driver gitu. Si driver itu lebih ke software ya kan, untuk software yang menghubungkan dari hardware ke OS itu. Nah, si LLC ini menggunakan tugasnya adalah dari dari layer bawah ke layer atas itu. Sedangkan MAC dari layer atas data link ini menuju ke layer bawah itu, mengurusi layer bawah. Kalau misalnya LLC dari data link layer mengurusi untuk ke layer atas itu. Misalkan dari data link ini mengurusi ke network layer dan ke atasnya. Nah, di dalam LLC ini terdapat dua header lah, yaitu SSAP dan DSAP. Apa sih SSAP itu? SSAP itu adalah sebuah protokol yang mengidentifikasi jenis layanan atau protokol sumber pada network layer yang mengirimkan paket. Jadi si ISS ini kalau misalkan ngirimin paket itu di bagian source-nya itu dikasih tahu identifikasi gitu menggunakan protokol apa sih gitu, misalkan menggunakan protokol IPv6 atau IPv4 gitu, atau menggunakan layanan yang lain itu menggunakan misal apa ya layanan atau protokol yang ya ini bagian identifikasi layanan atau protokol yang di tempatnya di bagian sumber yang mengirimkan sebuah paketnya. Lalu ada yang kedua ada DSAP. Nah, berbeda dengan SSAP, ini kebalikannya. Ini mengidentifikasi kalau misalkan kita itu ngirim kan sebuah paket ke router tujuan itu. Nah, si router tujuan itu menggunakan protokol apa atau layanan apa gitu. Nah, itu di DSAP nih, yang identifikasinya gitu. Lalu ada ISS Big Header di bentar coba itu brandnya kayak gini. Misalkan ini anggap aja ini frame di data link. Di sini ada LLC atau data link header header. Yang ini ISS big
header. Di sini ada first byte. 0x berapa itu? Lalu di sini ada ISIS, lalu TLV. Nah, di ISIS header ini ada yang terdapat namanya first byte itu. First byte ini nggak akan berubah gitu, soalnya first byte tersebut digunakan untuk si first byte ini nggak akan berubah karena bisa digunakan untuk running dua environment. Kalau misalkan di sini si ISIS ini bisa support dua environment. Nah, yang pertama itu bisa support OSI model yang menggunakan arsitektur OSI model dan TCP IP gitu. Nah, selain itu bisa juga misalkan support IPv6 atau IPv4 itu. Nah, di sini ISP header gitu. Lalu ada ISS data encoded dan tuple length value TLV. Nah, di sini nih extensionnya yang tadi aku bilang yang flexible terms of tuning itu. Misalkan di sini TLV ini kayak sebuah extension yang support beberapa protokol lain. Contohnya IPv4, IPv6, dan MPLS-TE. Nah, misalkan di bagian ISS ini ingin menggunakan salah satu ini, maka tidak bisa tidak ada yang perlu diubah lah karena sudah memiliki extensionnya tersendiri. Selain ini ada lagi sih, tapi di televisi ini baru segini aja. Oke, lanjut. Bagian NSAP addressing. Si ISS ini kan mempunyai addressing tersendiri. Ini NSAP adalah network service point. Nah, si NSAP ini tugasnya adalah bagian dari ISS addressing lah. ISS addressing ini namanya adalah NSAP addressing untuk identifikasi IP-nya gitu. Di bagian ISS ini, setiap router ISS mengidentifikasi dengan network entity title. Nah, di bagian NSAP ini dalamnya ada yang namanya network entity title atau bisa disebut juga net gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ini. Nah, bagian-bagiannya adalah untuk bit pertama yang 49 ini digunakan untuk menentukan sebuah standarisasi lah. Di sini udah standar ya, untuk 49 itu untuk apa, nomor lain juga untuk apa gitu. Nah, di sini karena kita belajar atau misalkan lokal privat itu menggunakan 49 itu dan tidak bisa diubah. Misalkan untuk lokal itu menggunakan 52 aja gitu. Soalnya 49 itu kayak kurang gimana gitu. Nggak bisa. Soalnya udah distandarisasi untuk yang lokal itu atau private itu menggunakan 49. Oke, bit oktet yang kedua itu menandakan adalah array ID yang ini. Lalu oktet selanjutnya menandakan sistem ID yang ini. Segini. Berapa oktet? 1, 2, 3 oktet. Nah, yang zero ini yang namanya adalah encell. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, NSAP. Yang 49 itu adalah namanya AFI atau Authority and Format Identifier. Itu nilainya fix yang ini tuh. Nggak bisa diganti gitu. Bisa sih yang selain 49 itu. Ada 39, 45, 47, dan 49. Tapi itu mempunyai kegunaan masing-masing. Dan karena kita menggunakan ini sebagai lokal itu yang sudah saya jelaskan tadi menggunakan 49. Lalu ada namanya area ID sama seperti OSPF. Di sini di SS juga menggunakan area. Nah, si area ini bisa menuliskannya seperti 001 seperti contoh ini. Atau misalkan kalian bosen gitu dengan 001 pengennya hexadesimal gitu, bisa support juga. Misalkan A gitu.
Nah, bisa. Lalu ada yang namanya sysid. Sysid ini harus unik. Sistem ID ini harus unik gitu. Dari nggak boleh sama dengan router ASS yang lainnya, karena ini mengidentifikasi si router itu sendiri. Oke, misalkan ini contohnya kan 0001 ya. Bisa juga kalau misalkan 1111.1.1.1.1.1.1 gitu. Bisa gitu. Ini cuma buat belajar atau misalkan ya buat praktek-praktek aja lah. Tapi kalau misalkan di implementasinya mah kayak gini ya enggak juga sih, kurang. Biasanya kalau misalnya sysid ini diisinya dengan IP loopback. Lalu ada yang namanya nsel itu atau net NSAP selector itu. Nah, bagian nsel ini kita harus memasukkannya 0, value-nya 0. Kenapa? Jadi kalau misalkan si ASIS dijalanin di router, value-nya harus 0. Karena kalau misalkan bukan 0, berarti yang si ASIS itu tidak mendeteksi si router itu sendiri gitu. Lebih sederhananya gini, kalau misalkan si router itu dikonfig bagian ensel-nya selain 0, maka si ASIS itu tidak dianggap router tersebut sebagai router lah. Jadi kalau misalkan itu harus 0. Oke. Nah, contoh NSAP addressing di sini ada contohnya. Di sini kan, nah di sini ada area 1, area 2, area 3 dan area 4. Nah, di bagian EFI ini kan sama semua tuh. 9, 49, 49. Dan tidak ada yang berubah di bagian area. Di sini ada area 1, di sini juga areanya 001, di sini 1, yang ini area 2, bagian areanya 0002, yang ini juga sama. Bagian 3 juga bagian areanya sama dengan area 3, bagian 4 juga. Nah, di sini bagian sistem ID antara router satu dengan yang lainnya kan berbeda tuh. Ini 11, 22, 33, 44 dan jadi kalau misalkan kita konfigurasi ASIS di bagian router, bagian sisa ID ini tidak boleh sama dengan router yang lainnya. Atau misalkan si area 1 sisa ID-nya 11, di area juga ada sisa ID yang 111 gitu. Nah, itu bukan unik juga, udah bukan unik namanya, soalnya ada yang sama gitu sisa ID-nya gitu. Jadi si sisa ID ini harus unik implementasinya. Nah, bagian itu net addressing. Oke, bagian yang tadi ku sudah jelaskan sedikit apa itu net gitu. Si net atau network entity title itu adalah unique identifier untuk setiap ASIS router itu. Kebanyakan router protokol itu menggunakan highest IP address atau router system ID untuk alias. Untuk mengidentifikasi, kebanyakan router protokol itu menggunakan highest IP paling tinggi itu yang digunakan sebagai aliasnya atau untuk mengidentifikasi si router tersebut. Nah, karena misalkan itu si IP ini tidak bisa si net ini atau si net ini network entity title ini tidak bisa dikonfig secara dinamik atau secara otomatis, jadi si network entity title ini harus dikonfig secara manual gitu. Untuk ya kita saat itu juga saat monitoring atau memverifikasi jadi lebih mudah lah kalau misalkan kita yang setting sendiri gitu. Lalu di bagian NET ini atau net ini, network entity title ini terdapat dua bagian yang bernama IDP tadi EFI itu. Lalu di sini area. Nah, di sini ada IDP ini. Yes. Astagfirullah. Di sini. Bye.
Nah, di bagian ini ada yang namanya IDP atau initial domain part, bagian inisial lah, initial domain. Lalu bagian sini yang kedua ini adalah spesifik domain, spesifik part gitu. Jadi kalau misalkan di ISP ini, kalau kita kan menggunakan 49. Nah, kalau misalkan ada ISP yang menggunakan itu 47. Nah, kalau misalkan menggunakan 47 ada tambahan di antara area dan EFI ini, yaitu namanya di IDI. Lalu baru ke area berapa itu, SID, lalu ke Ensel. Nah, di sini si IDI ini contohnya itu menggunakan hexadesimal, misalkan C1 2 9. Nah, si IDI ini menggunakan hexadesimal itu. Lalu baru area 0001, lalu si ID 11111111, lalu baru 00 itu. Nah, di ISP ada yang seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan itu ini lebih spesifik, lebih tertata aja sih. Kalau misalkan menggunakan 47 itu menggunakan ada yang namanya IDI itu untuk tambahan sebuah bagiannya letaknya di antara EFI dan area. Kalau misalkan pakai yang lokal atau pakai yang biasa itu privat, itu menggunakan 49 langsung ke area tanpa adanya IDI ini. Oke, nah baru di sini adalah perbandingan antara OSPF versus ISIS routing link state. Nah, apa sih perbandingannya gitu? Sama-sama link state tapi ada perbandingannya. Oke, di sini mau ada yang namanya kemiripan dan perbedaan. Nah, pasti ada kemiripannya juga dong. Kan sama-sama routing link state itu. Nah, yang pertama ini sama-sama menggunakan link state dan menggunakan metrik gitu untuk jalurnya, untuk menentukan kalkulasi jalurnya lah, jalur terbaiknya. Lalu menggunakan LSDB juga. Kalau misalkan di ISS ada yang namanya LS C complete sequence SNSP atau apa ya, nanti kita bahas itu. Nah, sama-sama menggunakan SPL algoritma juga. Lalu untuk update routing decision dan floodingnya juga mirip gitu dengan OSPF, tapi ada perbedaan. Nah, itu perbedaannya, ISIS ini diorganisasikan menggunakan mengorganisasikannya menggunakan dua domain layer, yaitu level 1 dan level 2 menggunakan level. Berbeda dengan OSPF. OSPF ini menggunakan area itu, yang mana area 0 ini kalau misalkan di OSPF itu tidak dapat menggunakan area selain 0 tanpa kita membuat area 0 dulu gitu. Misalkan kita ingin membuat area 5 gitu, tapi di OSPF itu nggak bisa karena harus membuat area 0 dulu, yang mana area 0 itu area backbone itu. Tapi kalau misalkan di ISIS ini menggunakan yang namanya level 1, 2 dan level hybrid atau 1, 2 gitu. Oke. Lalu di bagian ini ISIS pairing-nya lebih fleksibel dibanding OSPF. Karena apa? Karena di bagian hello time dan dead intervalnya di ISIS ini gak perlu match itu, gak perlu sama antara tiap routernya gitu. Jadi lebih enak lah ISIS ini. Nah, si ISIS ini menggunakan yang namanya DIS atau Designated Intermediate System, yang ditunjuk sebagai satu router yang sebagai pusat lah. Dan itu kalau misalkan
routernya mati, ada yang namanya preempt. Kalau misalkan di sini router yang namanya DES dan ini mati gitu, cah. Nah, si router tetangganya ini akan menggantikan si router DES ini. Nah, setelah si router yang tadinya mati ini hidup kembali, maka si yang router yang dipindahkan jabatannya DES ini akan dikembalikan gitu ke router semula, yang mana router semula itu yang tadinya sudah menjadi DAS lah. Yang itu penjelasan preemptive. Nah, kalau misalkan di OSPF kan ada DR dan BDR, itu yang mana itu sebagai pusat routernya yang mengumpulkan dan menyebarkan LSA. Di OSPF nggak ada yang namanya preempt, soalnya menggunakan BDR. Kalau misalkan di ISAS karena tidak ada BDR atau backupnya, jadi menggunakan ada yang namanya fitur preemptive. Nah, si ISAS ini bentar, hapus dulu lah. Nah, sebagian ISAS ini itu tidak support NBMe atau non-broadcast multi access ya. Tidak support point to multi point atau virtual link, karena ini di layer 2, connect langsung di layer 2 gitu. Contohnya kalau misalkan di OSPF kan di sini ada area 0 misalkan. Sini area 1, area 2 gitu. Nah, kalau misalkan si area 2 ingin berkomunikasi dengan area yang lain, kalau misal di OSPF kan harus menuju ke area 0 dulu. Lalu baru misalkan dari area backbone ini mengirimkan ke area tujuan. Nah, ke tujuan paket tersebut dikirim gitu. Nah, si ASAS ini beda gitu. Jadi si ASAS ini tidak perlu seperti itu, karena si ASAS ini tidak di jalannya di layer 2 kan, bukan layer 3 itu. Jadi tidak perlu menggunakan virtual link untuk berkomunikasi antar levelnya gitu, karena sudah ada yang namanya level 2 gitu. Untuk sebagai jembatan untuk ke level untuk berkomunikasi antar levelnya. Oke. Nah, di sini ada terminologi. Ada perbedaannya nih. Di sini kalau misalnya di OSPF bahasa yang digunakan adalah host itu untuk end device-nya. Lalu misalkan di ISAS menggunakan nama ES atau end system. Di bagian OSPF ini router itu dinamanya selayaknya itu router itu. Tapi kalau misalnya di ISAS router itu dinamakan intermediate system atau IS itu. Nah, kenapa namanya ISIS? Karena itu intermediate system dari router ke router. Nah, dinamakan ISIS seperti itu. Lalu link, kalau misalkan di OSPF itu namanya link, kalau misalnya di ISIS namanya circuit. Contohnya gini. Sini misalkan OSPF. Sini ISIS. Nah, si kabel ini atau si yang menghubungkan antar router ini, kalau misalnya di OSPF itu namanya link. Kalau misalkan di CISAS namanya sirkuit. Nah, perbedaannya itu. Lalu di bagian paketnya juga, kalau misalkan OSPF nyebutnya paket, tapi kalau misalkan di ISAS nyebutnya PDU atau Protocol Data Unit. Nah, di OSPF juga router pusatnya router yang ditunjuk sebagai untuk mengumpulkan dan menyebarkan paket itu yang namanya designated router atau kita biasa disebut DR. Kalau misalnya di ISS menggunakan namanya designated IS itu, atau designated intermediate system, bisa disebut juga di IS. Lalu di bagian OSPF ada yang namanya backup DR atau BDR itu. Nah, di bagian ISS ini tidak ada yang namanya backup designated IS itu. Yang ada cuma satu doang itu, DIS atau designated IS. Lalu di bagian link state advertisement atau bagian link state yang menyebarkan informasi link state itu, kalau misal di OSPF namanya LSA. Kalau misalkan di ISS namanya link state
PDU, atau bisa juga banyak yang nyebut sebagai link state paket. Itu sama saja sih. Lalu bagian paket hello atau hello paket itu di OSPF menggunakan nama hello paket. Kalau misalkan di ISIS menggunakan namanya ISIS hello PDU gitu. Nah, di bagian di BD ini, kalau misalkan OSPF itu di BD kan fungsinya untuk menyinkronkan informasi router satu ke router yang lain gitu. Jadi semua router itu harus sama gitu, harus sinkron itu datanya. Nah, kalau misalkan di OSPF namanya DBD, Database Distribution. Kalau misalkan di ISIS menggunakan namanya Complete Sequence Number PDU. Nah, di sini nanti kita bahas juga pasti ini gitu. Nah, ini bagian area-areanya, area sampel, contoh area. Nah, di bagian OSPF ini ada yang namanya menggunakan area itu. Sini ada area 1, 2, dan 3. Nah, kalau misal di OSPF ini area yang dijadikan backbone ada area 0. Ada yang namanya area backbone lah atau area 0 gitu. Lalu di bagian untuk router yang bertindak sebagai penyambung atau penghubung antara area itu disebut ABR atau area board. Backbone area router gitu. Kalau misalkan untuk router yang bertugas untuk menghubungkan antara routing protokol OSPF dengan routing protokol lain namanya adalah SBR. Jadi kalau misalnya ABR ini untuk menghubungkan dua atau untuk menghubungkan area yang berbeda masih dalam OSPF. Tapi kalau misalkan ASBR menghubungkan OSPF tersebut dengan protokol lain. Oke. Nah, kalau misalkan di ASIS ini area tersebut dinamakan subdomain. Lalu nggak ada area backbone di sini, yang mana itu digantikan dengan level 2 subdomain itu. Yang backbone-nya digantikan dengan level 2 gitu. Lalu ada namanya level 1 area, level 1-2 area atau hybrid ini. Lalu untuk menghubungkan dari routing ISIS ke routing yang lain bisa menggunakan router yang mana saja gitu. Nah, sebenarnya panggilannya router. Nah, poin keempat, area dan router roles on ISIS bagian area. Nah, di bagian ISIS ini mempunyai dua hierarki, yaitu level 2 dan level 1. Nah, level 2 ini bisa dijadikan kita sebagai backbone itu, router-router backbone. Karena router-router tersebut menghubungkan antara router area 1 dengan area yang lain gitu. Nah, kalau misalkan area 1 itu bisa kita bisa sebut juga sebagai router non backbone atau non backbone area. Nah, tugasnya apa level 1 itu? Nah, level 1 itu tugasnya adalah digunakan untuk, nah ini loh, satu nih, digunakan untuk berkomunikasi dalam satu area yang sama gitu. Jadi si level 1 router ini tidak bisa berkomunikasi dengan area yang berbeda. Kalau misalkan ingin berkomunikasi dengan area yang berbeda menggunakan jasa router level 1 dan level 2 gitu. Atau menggunakan jasa level 2. Lalu ada level 2 router. Level 2 router ini router ini bertugasnya untuk menghubungkan area inter-area routing atau routing yang berbeda lah, menghubungkan area yang berbeda. Nah, ini bagian level 2 tugasnya. Lalu ada yang namanya level 1-2 atau level hybrid nih, yang menghubungkan inter dan area routing. Biasanya digunakan di
yang L2 ini dan L12 yang ini gitu. Jadi kalau misalkan di sini area 1 punya 2 ini juga sama. Nah, yang di router bagian sini menggunakan level 1. Nah, yang di bagian sini bagian yang menghubungkan ke area lain yaitu menggunakan level 1 dan level 2. Level 1, level 2 atau level hybrid. Yang sini juga sama, level 1 dan level 2. Nah, yang ini yang bagian kiri ini karena ini router ini dikhususkan untuk berkomunikasi dengan area yang sama saja gitu. Jadi menggunakan level 1. Oke. Nah, di bagian level 1 ini yang sudah saya bilang tadi, kalau misalkan L1 ini hanya bisa berkomunikasi dengan router yang berada di area yang sama gitu. Dan L1 ini menggunakan link membawa link database yang hanya disebarkan di intra area gitu atau area yang sama gitu. Nggak bisa kalau misalkan si L1 ini menyebarkan LSDB ke area yang berbeda. Itu ada tugasnya masing-masing. Nah, di bagian hierarchy level 2 only. Nah, yang tadi level 1, yang sekarang level 2. Di sini ada 2 area 1 dan area 2. Nah, di bagian area 2 ini level 2 SAS ini ada fungsinya juga untuk menyebarkan LSDB dari router ini ke router lain gitu yang berbeda area. Misalkan ini L2 kan mengirimkan LSDB untuk mencocokkan routing information antara satu dengan yang lainnya gitu melalui level 2 ini. Nah, si level 2 ini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan area yang lain, router area yang lain. Bisa beradjacency lah atau misalkan itu bisa berdekatan atau bisa menjalin silaturahim lah dengan area lain, router area lain menggunakan L2 ini. Dan si L2 ini yang akan mengadvertis si LSDB tersebut ke area lain itu agar sama-sama cocok lah routing informationnya. Nah, di bagian L1 dan L2 nih. Nah, si router ini misalkan di sini router A, B, C. Nah, si router B ini dia ini memiliki peran ganda nih. Yang pertama layer 1 dan level 1 dan level 2 gitu. Misalkan yang level 1 ini ingin berkomunikasi ke router C gitu. Maka si level 1 ini akan mengirimkan paket menuju ke layer 2 dulu menggunakan komunikasi untuk mengirimkan paketnya menggunakan level 1 yang di router level 1 level 2 ini. Lalu si router level 1 level 2 ini mengubah paket tersebut ke level 2. Setelah paket tersebut diubah ke level 2 maka akan dikirimkan ke router tujuan gitu. Nah, paket tersebut terima di di router tujuan. Nah, selain itu kalau misalkan si router 1 ini hanya bisa mengirimkan LSDB atau mengiklankan LSDB ke sama router yang L1 saja gitu. Kalau misalkan di sini L1 dan di sini L2, maka si router L1 ini tidak akan bisa mengiklankan LSDB-nya ke router level 2. Nah, di sini ada hierarchy level. Nah, di sini yang router khusus untuk berkomunikasi dengan router yang sama dengan area yang sama menggunakan level 1. Untuk router yang menggunakan untuk berkomunikasi dengan area intra area atau area lain menggunakan level 1, level 2 atau level 2 gitu. Jadi si level 1 level 2 ini
bisa berkomunikasi dengan dua-dua level gitu, keduanya. Contohnya misalkan si L1 ini ingin mengirimkan paket menuju L1 ini lagi. Nah, karena si level 1 ini tidak bisa mengirimkan paket melalui inter area atau area lain, maka si L1 ini, level 1 router ini meminta bantuan ke level 1, level 2 router itu. Ke sini, oke, saya terima paketnya gitu, menggunakan level 1. Setelah itu diubah ke level 2 paket tersebut. Nah, setelah diubah akan dikirimkan ke router yang berada di area lain tersebut menggunakan segmen level 2. Nah, setelah diterima, paket tersebut akan diganti lagi, ditukar lagi menjadi level 1. Nah, setelah diganti level 1 baru dikirimkan ke router yang ketujuan gitu. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bahas ISS paket tipe. Nah, ISS mempunyai 3 video paket itu. Yang pertama adalah ISS Hello atau yang digunakan untuk membangun atau memonitoring router tetangga itu. Kalau misalkan router tetangga mati, untuk mengeceknya menggunakan Hello paket ini. Untuk memastikan lah kalau misalkan router tetangga itu masih hidup atau enggak gitu. Nah, lalu yang kedua ini link state paket LSPS. Digunakan untuk membangun topologi dan mengeser router informasi gitu. Jadi kalau misalkan si router, contoh di sini ada 2 router 1, router 2. Nah, di sini ada tambahan nih, router 3 gitu tiba-tiba. Nah, si router 3 ini akan mengirimkan link state paket itu, router informasi ke router 2, router 2 ya. Si router 2 juga akan mengirimkan link state paket itu. Kalau misalkan ada penambahan nih, ada penambahan router baru nih gitu. Jadi kita harus saya harus mengirimkan update link state paket itu ke router pertama. Oke, jadi link state paket itu digunakan untuk membuat topologi gitu. Kalau misalkan ini L2 ini, oh ya ada topologi baru nih gitu, ada penambahan baru gitu. Yang sini juga bakal ketahuan kan, wah di sana ada penambahan baru, jadi topologinya kayak gini gitu. Nah, menggunakan link state paket tersebut. Dan poin ketiga ini berhubungan dengan poin 2 gitu. Yang mana kalau misalkan link state paket ini terbagi menjadi 2, partial dan complete sequence number. Nah, kalau misalkan kita ini si partial ini kalau misalkan di OSPF sama kayak OSDP yang request itu, yang ini DBD database RSDB ini database. Itulah kalau misalkan contohnya gini. Ginilah. Nah, di sini ada bagian yang nggak sinkron. Misalkan di sini masih belum tahu di bagian ini ada penambahan router baru, tapi udah memiliki beberapa informasi dari router yang kedua ini. Nah, maka si router 2 ini akan mengirimkan paket yang link state paket yang tidak full gitu, tidak full routing informasi yang ada di router 2 ini ke router 1 gitu. Jadi mengirimkan yang namanya PSNP parsial, jadi sebagian doang gitu yang dikirimkan untuk update routing table-nya. Jadi kalau misalkan ada penambahan baru lagi di sini, nah si router 1 ini akan mengirimkan paket baru nih, paket yang berisi semua informasi yang terdaftar di sini menggunakan complete sequence number, agar si routing baru ini
tahu gitu topologinya kayak gimana, routing tabelnya kayak gimana gitu. Menggunakan Complete Sequence Number PDU atau CSNP. Oke, LSPS Link State Packet Operation. Operasi dari link state paket. CSS ini mempunyai link state paket. Nah, ini mirip seperti OSPF LSA gitu. Di dalam link state paket tersebut memiliki tiga komponen. Nah, yang pertama one more prefix, yang kedua adjacency neighbor, dan ketiga metric. Dari LSA ini kalau misalkan itu kan ada prefix, kalau misalkan di bagian router sini ini IP-nya misalnya 10.10 ya astagfirullah. Sini misalkan IP-nya 10.10, sini 20.20. Nah, di sini ada dua prefix. Nah, si LSP ini mengirimkan prefix tersebut gitu. Routing yang informasi yang ada prefix, berapa prefix yang terdaftar dalam salah satu routing yang terdaftar di ASS tersebut gitu. Si LSP tersebut kalau isinya seperti itu. Lalu ada adjacency neighbor, kalau misalkan itu si router ini mengirimkan LSP paket ke sini gitu. Kalau misalkan ada neighbor bagian sini gitu. Nah, di bagian LSP ini akan tercantumkan juga neighbor yang terdapat di router kedua ini. Neighbornya apa aja sih gitu. Lalu metriknya itu jadi si metrik ini kalau misalkan untuk merutekan sebuah jalur, si metrik itu perlu untuk kalkulasi gitu. Kalau misalkan itu kan ada data-datanya lah atau informasinya. Kalau misalkan ke sini kecepatannya 10 giga, yang ini cuma 1 giga, yang ini 100 itu. Nah, di bagian LSP paket ini itu juga mengirimkan informasi-informasi tersebut gitu, yang menyatu ketiganya ini dalam LSP paket, instant paket. Oke, apa ada yang ditanyakan? Monggo di raise hand. Oh, ada yang nanya nih. Oke. Selamat pagi, Mas. Izin nanya. Oke, ada yang tanyakan? Silakan Mas Gilang. Ya, selamat pagi, Mas. Halo. Kedengaran, Mas, suaranya? Mas Gilang, silakan. Ya, ya, halo. Suara saya kedengaran, Mas. Atau melalui via chat, silakan boleh.
Halo? Mau nanya Mas, Iya, Mas Gilang mau bertanya, silakan. ini apa? Kalau ada 2 area nih, yang kayak dicontohin tadi, itu kalau untuk connect-nya apa perlu misalkan di area 2 dan 3, itu apa perlu diredistribut di areanya masing-masing, misal di router area 2 itu diredistribut, router di area 3 dan router area 3 diredistribut di router area 2. Ya, Mas Jeffrey, ada pertanyaan dari Mas Gilang. Apabila ada 2 area yang mau terkoneksi, apakah perlu diredistribut di area keduanya? Masing-masing. Iya. Sepertinya ada gangguan di speaker dari narasumber. Apakah bisa ditulis via chat, Mas Gilang? Baik, Mas. Oke, ada pertanyaan. Apabila ada 2 area yang mau terkonek, apakah perlu didistribut? Oke, jawabannya nggak perlu. Soalnya ada yang namanya level 1 atau level 2 area. Yang mana itu fungsinya level 2 area itu menghubungkan intra area yang berbeda. Kalau misalkan di satu atau di sudah. Nah, misalkan di sini area 1. Nah, di sini misalkan contoh ada beberapa router yang sini ingin dihubungkan area 1 ini ke area 2.
maka itu tidak menggunakan redistribute. Soalnya ada yang namanya level yang saya jelaskan tadi kan. Kalau misalkan level 1 itu untuk tugasnya untuk berkomunikasi atau ya berkomunikasi ke router yang berada dalam satu area. Lalu ada yang namanya level 2 dan level 1 yang tugasnya itu untuk menjembatani antara level 1 dan level router yang berada di di area yang lain gitu. Jadi untuk menghubungkan dua area tersebut menggunakan router yang menggunakan level 1, level 2. Atau misalkan di sini level 2. Jadi kalau misalkan di router yang satu ini level 2, maka di sini hanya memerlukan level 2 saja. Soalnya level 2 tersebut udah cukup gitu. Di sini kan level 2, kenapa kalau misalkan di sini level 2, di sini dikonfigurasinya hybrid gitu. Maka si level 1 di sini akan tidak berguna lah, tidak ngapa-ngapain lah. Nggak ada manfaatnya lah. Jadi di setting di level 2 aja. Tapi kalau misalkan di sini menggunakan L1, level 1 gitu. Nah, maka di sini di router yang menjembatani area ini atau menghubungkan area ini menggunakan level 1 dan level 2 gitu, level hybrid seperti itu. Oke, ada lagi? Semoga jawabannya puas. Kalau misalkan tidak puas, bilang aja, Mas. Oke, Mas. Berarti itu yang di level 2 yang menjembatani itu ABR ya, Mas ya? Iya, kalau misalkan di OSPF namanya ABR, tapi kalau misal di ICS ini nggak ada yang namanya ABR ASBR itu. Yang ada hanya level 1, level 2. Thank you, Mas. Oke. Apa ada lagi? Oke. Silakan bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan bisa langsung resen atau via chat di komentar.
Baik, mungkin sekarang belum ada pertanyaan, dan apabila nanti rekan-rekan memiliki pertanyaan, bisa langsung via chat pribadi ke Mas Devi melalui media sosial yang sudah di-share Mas Devi tadi. Oke, mungkin webinar pada hari ini sangat menarik, namun sayangnya kita harus berpisah sampai di sini. Tapi tenang saja karena masih ada banyak beraneka ragam materi yang akan disampaikan pada episode berikutnya. Nah, untuk rekan-rekan semua yang ingin mencari referensi atau materi-materi yang menarik lainnya, kami ada video webinar tahun lalu. Teman-teman bisa melihatnya di channel YouTube kami. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari referensi-referensi materi, kita memiliki channel YouTube, yaitu Bestpad Network. Nah, di sini terdapat video-video dari webinar tahun kemarin. Nah, untuk video webinar tahun ini akan diproses terlebih dahulu dan nanti akan diupload di channel ini juga. Bagi teman-teman yang mau mencari referensi materi, terdapat banyak materi-materi yang menarik seperti FreeBSD, kemudian ada Oscillator, Spanning Tree, dan masih banyak lagi. Dan bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube kita Bestpad Network dan nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru dari channel kita. Nah, baik, untuk acara selanjutnya adalah perkenalan Bestpad Network. Pada kesempatan kali ini, rekan saya, Retno Widyaningsih, akan memperkenalkan sebenarnya Bestpad Network itu perusahaan apa sih? Fokus di bidang apa dan bekerja sama dengan lembaga maupun company apa saja. Nah, kami persilahkan kepada Saudari Retno Widyaningsih, tempat dan waktu saya persilahkan.
Oke, sepertinya Mbak Retno Dianingsi ada sedikit kendala. Mohon untuk bagi rekan-rekan menunggu sebentar. Baik, sebelumnya mohon maaf dan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kilasan informasi mengenai Bestpat Network pada sesi webinar kali ini. Baik, langsung saja. Jadi, apa sih Bestpat Network ini? Mungkin sebagian dari para hadirin webinar sudah ada yang tahu nih. Dan bagi yang belum tahu, mari kita simak bersama. Awal berdiri pada tahun 2016, Bestpat Network merupakan IT Network Training and Consulting yang dipimpin oleh CEO Bapak Muhammad Danu Yoto, Sarjana Komputer, CCIA. Bagi yang ingin tahu di mana sih Bestpat Network? Jadi Bestpat Network ini bertempatan di Jalan Lombok 2 ya, nomor 154, Kota Tangerang, Banten. Bestpat Network juga menyediakan sebentar, maaf. Maaf, sebelumnya saya akan share screen. Oke, saya lanjut. Bestpat Network menyediakan program pendidikan, yaitu pendidikan rumah jaringan ya, selama 1 tahun. Program ini diadakan untuk siswa-siswi yang lulus SMA, SMK, maupun MA sebagai nantinya untuk menjadi seorang yang kompeten di bidang IT networking. Baik, di sini juga ada Bestpat System Integrator yang dimana ada network planning and design, proses yang dimana network planning and design ini adalah proses yang berkesinambungan untuk meliputi desain topologi sebuah network. Kemudian ada network implementation, di mana network implementation meliputi proses instalasi jaringan, proses upgrade, dan proses pengamanan backbone jaringan. Kemudian di sini ada network monitoring dan network maintenance. Lanjut saja. Ini ada in-house training, di mana perusahaan kami juga mengadakan training untuk karyawannya yang diharapkan dengan harapan karyawan kita juga bisa mengupdate skill dengan cara mengikuti in-house training ini. Kemudian ada network assessment dan tentunya ada IT network consultant. Yang dimana ketika perusahaan saudara atau saudari peserta webinar sekalian membutuhkan jasa untuk pembuatan topologi, membutuhkan jasa untuk perencanaan mengenai jaringan, implementasi maupun konsultan, bisa banget nih langsung saja kontak ke Bestpat Network. Pastinya kita akan memberikan solusi yang terbaik untuk jaringan pada perusahaan Bapak atau Ibu saudari sekalian. Oke, langsung saja. Ini ada beberapa klien yang tentunya udah bermitra dengan Bestpat Network. Di sini ada Otoritas Jasa Keuangan, ada sekolahan.id, ada SIP, ada juga Teleperformance,
ada Sutech, Lintas Satra. Kemudian ada vendor baru juga nih dari H3C. Kemudian Indonesia Torido juga. Langsung saja kita lanjut. Di sini ada NTT, ada PT Kaltim Para Industri, kemudian ada Universitas Indonesia, kemudian ada Nokia juga di sana, ada Bank BTN, Fujitsu, PNPB, Arta Jasa, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada APSF juga. Nah, di sini masih ada Kominfo, seperti Tikpoli juga. Di sini ada Mabes Polri, kemudian ada Kementerian Keuangan, dan tentunya masih banyak lagi. Kita lanjut, di sini juga masih banyak mitra-mitra yang sudah bermitra dengan bermitra atau bekerjasama dengan Bespat Network. Tidak usah lama-lama. Kemudian di sini ada beberapa proyek juga yang sudah Bespat Network ikuti, yaitu ada implementasi VXLAN, VPN multisite, ada redesign MPLS pada IP RAN network, kemudian dilanjut dengan implementasi Cisco ACI, pada setup BGP Internet Maintenance, Network Design Managed Service, Network Installation IT Network, Reference Core Switch, kemudian dilanjut dengan optimalisasi IT Network, ada ATM BGP Multi Homing. Kemudian sini ada pengadaan perangkat jaringan DC, setup IT Network CCTV, IT Network Assessment, rollout and device banking, kemudian implementasi radio service, dan setup infra PDC dan DRC project. Dan ini adalah dokumentasi beberapa kegiatan yang pernah tim Bespat Network lakukan, seperti ada dokumentasi melakukan implementasi, ada sheet or survei, kemudian di sini ada seperti diskusi atau training of trend, kemudian ada dan di sini Bespat Network Training Center, apabila Bapak, saudara atau saudari yang hadirin sekalian yang ingin mendaftar training atau ingin mengambil sertifikasi CNA dan CCNP routing switching, bisa banget nih daftar di Bespat Network Training Center melalui Bespat Network. Kemudian langsung saja ada beberapa produk dari Bespat Network juga yang bisa banget, mungkin jika Bapak, saudara atau saudari tertarik, bisa intip-intip dulu melewati sesi kali ini. Nah, di sini ada juga workbook CCNA yang telah resmi dibuat oleh CEO kita, yaitu owner dari Bespat Network, Bapak Muhammad Nuyoto. Kemudian lanjut ada handbook MPLS dasar dan L3 VPN yang dibuat juga oleh owner kita, Bapak Muhammad Nuyoto. Kemudian di sini ada handbook Cloud Meeting yang dibuat oleh saudara Jackie Hendrian selaku tim dari Bespat Network.
Kemudian lanjut saja, ada juga handbook tutorial iPhone dengan CUCM dibuat oleh saudara Itang Asep Sowipandi selaku tim dari Bespak Network juga. Kemudian di sini ada handbook stacking Cisco Suite 3750 yang dibuat oleh saudara Danang Kurniawan selaku tim dari Bespak Network. Selain buku-buku ini, Bespak Network juga punya produk t-shirt yang tentunya dengan beragam size mulai dari SM sampai size XXL. Nah, ini yang warnanya biru itu terdapat caption Never Stop Ngoprek di belakangnya. Kemudian untuk t-shirt yang warna hitam ini kita juga menyediakan beberapa size mulai dari ukuran size S dan sampai size XXL. Yang membedakan adalah caption di belakangnya, yaitu pantang ulang sebelum reply. Bagi yang berminat untuk pemesanan bisa melewati info@bespatnetwork.com. Oke. Terima kasih sebelumnya. Salam pulang sebelum reply. Untuk sesi ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala, jadi saya alihkan lagi kepada pembawa acara kita pada webinar kali ini, yaitu Saudara Babas. Kepada Saudara Babas, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudara Retno Widianisi, yang telah memaparkan perkenalan perusahaan Bespat Network. Jadi, Bespat Network itu adalah company yang fokus di bidang IT networking. Nah, Bespat Network juga membuka jasa training, sertifikasi CCNA dan CCNP. Nah, bagi rekan-rekan yang mau mengikuti training sertifikasi CCNA dan CCNP, bisa langsung kirim email ke email Bespat Network. Oke, alhamdulillah rekan sekalian, rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Kita sudah mendapatkan ilmu yang menarik dan keren dari saudara Jeffrey, yaitu Introduction to ISAS. Nah, Jeffrey ini adalah selaku anak mondok 2022. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan kita dapat tergerak untuk selalu maju dan terus berkembang untuk selalu memperhatikan perkembangan teknologi. Mungkin hanya sekian dari saya, Bapak Samasi, di sini yang berperan sebagai host. Saya izin pamit undur diri apabila ada tutur kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati rekan kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian karena telah berpartisipasi mengikuti webinar bulan suci Ramadan pada pagi hari ini dengan sangat antusias. Sekian cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.